Profil singkat setiap perusahaan. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi di Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Makau Oil Engineering and Technology di Jakarta. Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan nama dan menjadi Astrindo Nusantara Infrastruktur pada tahun 2018. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor layanan kesehatan dan farmasi dengan fokus utama pada inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan ini telah berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di industri kesehatan nasional. PT Barito Pacific Tbk. PT Barito Pacific Tbk adalah perusahaan terdiversifikasi yang berfokus pada sektor petrokeimia dan energi. Berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, didirikan pada 4 April 1979 oleh Prajogo Pangestu dengan nama awal PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Perusahaan ini awalnya bergerak di industri kehutanan dan pengelolaan kayu. PT Semen Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Group yang merupakan salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan yang mencakup berbagai industri dan sektor, khususnya di bidang bahan bangunan dan infrastruktur. Didirikan pada tahun 1957. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk adalah perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan. Layanan yang diberikan meliputi terminal handling dan value add service. Perusahaan didirikan sebagai entitas bisnis tersendiri pada tanggal 5 November 2012 berdasarkan Akta Pendirian nomor 10 tahun 2012. PT Bank Ina Perdana. PT Bank Ina Perdana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Bank Ina adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan telah berdiri sejak tahun 1990. Perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Pada data aset yang ada pada grafik kolom di tahun 2021 dan 2022 memiliki grafik kolom yang rendah. Pada tahun 2021 memiliki jumlah aset senilai 953.520.745 rupiah dan pada tahun 2022 jumlah aset senilai 1 triliun 130 miliar 280.124 rupiah. Nilai pada tahun 2022 beda tipis dengan nilai pada tahun 2019. Periode 2019 ke 2023, total aset mengalami tren fluktuatif. Pada 2019, aset tercatat sebesar 6,64 triliun dan meningkat signifikan pada 2020 menjadi 7,25 triliun. Namun pada 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 7,17 triliun sebelum kembali naik pada 2022 sebesar 7,25 triliun. Tren positif berlanjut di 2023 dengan total aset mencapai 7,75 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil setelah periode fluktuatif. PT Barito Pacific Tbk menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan aset bersih dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai kekayaannya yang dapat diindikasikan oleh pertumbuhan pendapatan atau efisiensi operasional yang lebih baik. Secara keseluruhan, PT Barito Pacific Tbk menunjukkan tren positif dalam mengelolaan aset dan kinerja keuangan dengan total aset yang terus meningkat dan diversifikasi investasi yang strategis di sektor-sektor yang menjanjikan.
Perubahan aset PT Semen Indonesia pada 2019 hingga 2023 mencerminkan strategi investasi dan operasional yang dinamis. Likuiditas menurun akibat penurunan kas tiap tahun, sementara investasi jangka pendek meningkat pesat. Aset tidak lancar menurun sejak 2021 akibat depresiasi aset tetap dan pengurangan investasi. Secara keseluruhan, perusahaan mengalihkan fokus dari aset tetap ke investasi jangka pendek dan peningkatan transaksi bisnis, mencerminkan strategi ekspansi dan efisiensi aset. Data total aset perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan terjadinya kenaikan total aset yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan total aset yang cukup drastis. Data highlight total aset perusahaan PT Langina Perdana Tbk selama tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan bahwa aset total perusahaan mengalami kenaikan terus-menerus selama 5 tahun. Laporan liabilitas perusahaan PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Pada data liabilitas di grafik kolom perusahaan di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sama seperti data aset pada tahun 2021 memiliki nilai Rp549.943.55. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki nilai Rp594.071.261. Liabilitas perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Dalam periode 2019 sampai 2023, total liabilitas menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2019, liabilitas tercatat sebesar 1,97 triliun dan mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 2,2 triliun. Namun setelah itu terjadi penurunan signifikan pada 2021 sehingga 2022 masing-masing menjadi 1,59 triliun dan 1,32 triliun yang bisa mencerminkan strategi pelunasan utang atau efisiensi dalam manajemen kewajiban keuangan. Pada 2023, liabilitas kembali meningkat menjadi 1,57 triliun yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan pendanaan baru atau ekspansi bisnis. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan upaya perusahaan dalam mengelola utang dengan lebih hati-hati meskipun tetap ada dinamika dalam struktur kewajibannya. Liabilitas perusahaan PT Barito Pasifik Tbk. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan yang konsisten dalam jumlah liabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Barito Pasifik Tbk mungkin sedang melakukan ekspansi atau investasi yang membutuhkan pembiayaan lebih. Persentase pertumbuhan 2019 ke 2020 peningkatan sebesar Rp305.570, sekitar 6,9%. 2020 ke 2021 peningkatan sebesar Rp242.278, sekitar 5,1%. 2021 ke 2022 peningkatan yang lebih signifikan sebesar Rp551.881, 11,1%. 2022 ke 2023 peningkatan sebesar Rp511.380, sekitar 9,3%. Total liabilitas pada tahun terakhir pada tahun 2023 mencapai Rp6.037.737 yang merupakan angka tertinggi dalam periode yang ditinjau. Laporan liabilitas perusahaan PT Semen Indonesia Tbk.
Pada 2019, total liabilitas meningkat signifikan dengan liabilitas jangka pendek naik 49,4%. Pada 2020, liabilitas jangka pendek turun sekitar 59,4%, terutama karena pengurangan pinjaman. Pada 2021, liabilitas jangka pendek naik tipis 2,16%, sedangkan utang obligasi bertambah sekitar 2.999.000. 2022, liabilitas jangka pendek meningkat 39,9% menjadi Rp16.111.000. Pada 2023, liabilitas jangka pendek naik sekitar 23,3%, terutama karena utang usaha dan pinjaman baru. Data total liabilitas perusahaan PT Indonesia Kendaraan menunjukkan peningkatan total liabilitas yang cukup tajam dari tahun 2019 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis hingga turun hampir setengahnya. Laporan ekuitas perusahaan PT Aspindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Pada data ekuitas dalam grafik kolom setiap tahun terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2019 hingga 2023, mengalami kenaikan dan tidak ada penurunan ataupun ketidakstabilan seperti data-data sebelumnya. Ekuitas perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dalam periode 2019 sampai 2023, ekuitas menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada 2019, total ekuitas tercatat sebesar 4,68 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya mencapai 5,22 triliun pada 2020, 5,58 triliun pada 2021, 5,93 triliun pada 2022, dan akhirnya 6,19 triliun pada 2023. Ekuitas perusahaan PT Barito Pasifik Tbk. Secara keseluruhan, total ekuitas PT Barito Pasifik Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun mengalami penurunan sementara pada tahun 2022. Peningkatan kembali pada tahun 2023 menandakan bahwa perusahaan sedang dalam proses pemulihan dan penguatan posisi keuangannya. Ekuitas perusahaan PT Semen Indonesia Tbk mengalami tren kenaikan dari 2019 hingga 2023, didorong oleh peningkatan saldo laba belum dicadangkan. Meskipun pertumbuhan bervariasi setiap tahun, ekuitas tetap meningkat dengan selisih akibat dana syirkah temporer yang tidak dimasukkan dalam perhitungan liabilitas. Data total ekuitas perusahaan PT Indonesia Kendaraan secara keseluruhan, ekuitas perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, ekuitas kembali meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Ekuitas perusahaan menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Ekuitas perusahaan PT Bangina Perdana Tbk mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun pada tahun 2021 ekuitas kembali mengalami kenaikan hingga di tahun 2023 ekuitas perusahaan PT Bangina Perdana Tbk berada di posisi Rp3.556.158. Laporan pendapatan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Pada data pendapatan dalam grafik kolom 2022 merupakan jumlah nilai terendah dalam data pendapatan, dan 2023 merupakan jumlah nilai tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dalam periode 2019 sampai 2023
pendapatan mengalami fluktuasi dengan tren menurun di awal sebelum kembali meningkat pada 2022 dan 2023. Pada 2019, total pendapatan tercatat sebesar 7,99 triliun namun turun pada 2020 menjadi 7,28 triliun dan terus merosot pada 2021 hingga 6,41 triliun. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau perubahan strategi bisnis. Namun, pada 2022, pendapatan mulai meningkat kembali menjadi 6,61 triliun, pada 2023 menjadi 7,46 triliun, menunjukkan pemulihan yang kuat. Pendapatan perusahaan PT Barito Pacific Tbk, pendapatan neto menunjukkan fluktuasi selama 5 tahun terakhir setelah peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali sedikit menurun pada tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun PT Barito Pacific Tbk mengalami penurunan dalam pendapatan neto dari tahun ke tahun setelah puncaknya di tahun 2021. Pendapatan perusahaan PT Semen Indonesia Tbk mengalami pertumbuhan dari 2019 hingga 2023. Meskipun sempat menurun pada 2020 akibat terlambat ekonomi, peningkatan pendapatan terutama didorong oleh ekspansi pasar, strategi pemasaran yang efektif, serta diversifikasi produk dan layanan. Lonjakan signifikan pada 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan bisnis yang kuat. Data pendapatan perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan adanya perubahan naik turun pendapatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pendapatan mengalami penurunan tajam yang signifikan pada tahun 2020. Setelah penurunan di tahun 2020, pendapatan mulai pulih dan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan pendapatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga dan tahun 2023. Pendapatan perusahaan PT Bank Inat Wardana menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, pendapatan bunga neto sebesar Rp144.964 hingga pada tahun 2023 pendapatan bunga neto mencapai Rp709.974. Laba rugi perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Pada data laba rugi di grafik kolom di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dan di tahun selanjutnya mengalami penurunan dan kenaikan. Dalam data laba rugi bisa disimpulkan bahwa terjadi ketidakstabilan nilai di setiap tahunnya. Laba rugi bersih perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Pada periode 2019 sampai 2023, laba bersih menunjukkan tren penurunan hingga 2022 sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada 2023. Pada 2019, laba bersih tercatat sebesar 1,2 triliun, kemudian turun signifikan pada 2020 menjadi 731,31 miliar dan terus berkurang pada 2021 serta 2022 dengan masing-masing 704,81 miliar dan 673,65 miliar. Namun pada 2023 terjadi pemulihan dengan laba bersih naik menjadi 763,88 miliar yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam strategi bisnis, efisiensi biaya, atau peningkatan pendapatan.
Laba rugi perusahaan PT Barito Pacific Tbk secara keseluruhan, meskipun PT Barito Pacific Tbk mengalami penurunan laba bersih pada tahun-tahun tertentu, pemulihan yang kuat dan lonjakan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan. Laporan laba rugi PT Semen Indonesia Tbk mengalami pertumbuhan pendapatan signifikan pada 2019. Tahun 2020 pendapatan turun sedikit menjadi 35,17 triliun. Pada 2021 pendapatan sedikit menurun menjadi 34,96 triliun. Pada tahun 2022 pendapatan naik 4% menjadi 36,38 triliun, tetapi laba kotor turun. Pada 2023 pendapatan mencapai 38,65 triliun, namun beban pokok naik sehingga laba kotor turun. Laba sebelum pajak stabil, tetapi laba tahun berjalan menurun menjadi 2,30 triliun, sementara penghasilan komprehensif kembali negatif. Meski menghadapi fluktuasi laba, perusahaan tetap menjaga efisiensi operasional. Laba bersih perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan terjadinya penurunan laba bersih yang sangat drastis pada tahun 2020. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas bisnis. Setelah penurunan pada tahun 2020, laba bersih mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap pada tahun 2021 hingga 2023. Laporan laba rugi PT Bangina Perdana. Pada tahun 2019, laba bersih perusahaan masih relatif kecil, yaitu 7.115.000. Namun, laba bersih meningkat pada tahun 2020 menjadi 19.376.000. Kemudian terus naik dari tahun ke tahun sampai menunjukkan adanya pertumbuhan pesat dalam mobilitas perusahaan hingga di tahun 2023 dengan peningkatan lebih lanjut sebesar 207.876 rupiah. Perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dalam periode 2019 sampai 2023, kas dan setara kas PT Aspirasi Hidup Indonesia mengalami fluktuasi dengan tren kenaikan hingga 2021, diikuti oleh penurunan pada 2022 sebelum kembali meningkat pada 2023. Pada 2019, saldo kas dan setara kas tercatat sebesar 1,26 triliun dan meningkat signifikan pada 2020 menjadi 2,22 triliun. Tren positif berlanjut pada 2021 dengan saldo mencapai 2,54 triliun, menandakan likuiditas yang semakin kuat. Namun pada 2022 terjadi penurunan menjadi 2,13 triliun yang bisa disebabkan oleh investasi besar, pembayaran utang atau kenaikan belanja modal. Pada 2023 saldo kembali meningkat menjadi 2,31 triliun, menunjukkan pemulihan dan efisiensi dalam pengelolaan kas. Laporan arus kas perusahaan PT Barito Pacific Tbk, kas dan setara kas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2023 di mana kas mencapai 24.627.000 yang merupakan angka tertinggi dalam periode yang ditinjau. Walaupun terjadi penurunan kas pada tahun 2020 menjadi 10.440.000, perusahaan mungkin telah berhasil meningkatkan arus kas dari operasi atau melakukan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Laporan arus kas perusahaan PT Semen Indonesia Tbk pada tahun 2019, arus kas
operasi meningkat signifikan menjadi Rp9.217.846 seiring kenaikan penerimaan pelanggan. Pada tahun 2020, arus kas operasi turun ke Rp6.688 karena peningkatan pembayaran pajak dan liabilitas. Pada tahun 2021, arus kas operasi sedikit naik ke Rp7.221 dengan investasi tetap. 2022 arus kas operasi turun ke Rp5.745 karena peningkatan pengeluaran. Pada tahun 2023 arus kas operasi naik ke Rp6.037. Penggunaan kas investasi tetap di Rp566. Data kas dan setara kas perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan peningkatan kas dan setara kas akhir periode yang signifikan terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam yang signifikan. Laporan arus kas PT Bank Minyak Perdana mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2021 dengan puncaknya pada 2021 sebesar Rp5.186.733. Namun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp4.508.582 sebelum kembali meningkat di tahun 2023 menjadi Rp5.023.630. Rasio keuangan perusahaan, rasio likuiditas atau current ratio. Kode perusahaan BP pada tahun 2019 116,70%, tahun 2020 38,2%, 2021 48,37%, tahun 2022 71,75%, dan 2023 100,44%. Kode perusahaan ACES pada tahun 2019 807,64%, pada tahun 2020 595,88%, 2021 659,51%, tahun 2022 800,71%, dan 2023 864,92%. Kode perusahaan BRPT pada tahun 2019 165,35%, pada tahun 2020 187,5%, pada tahun 2021 314,64%, pada tahun 2022 369,64%, dan di tahun 2023 318,67%. SMGR pada tahun 2019 136,10%, pada tahun 2020 135,27%, tahun 2021 107,46%, 2022 144,54%, dan tahun 2023 172,79%. IPCC 2019 328,91%, 2020 444,86%, 2021 482,78%, 2022 172,63%, dan 2023 368,56%. BINA
pada tahun 2019 423,79%, tahun 2020 680,95%, tahun 2021 118,1%, 2022 130,55%, 2023 124,62%. Rasio profitabilitas kode perusahaan BP tahun 2019 38,70%, 2020 34,45%, 2021 33,38%, 2022 32,87%, 2023 2,25%. ACES 12,73%, 2020 12,39%, 2021 9,72%, 2022 9,60%, 2023 9,41%. BRPT 5,72%, 2020 6,32%, 2021 10,71%, 2022 1,09%, 2023 3,61%. SMGR 2019 5,87%, 2020 7,60%, 2021 5,96%, 2022 6,87%, 2023 5,94%. IPCC 2019 25,86%, 2020 minus 6,67%, 2021 11,62%, 2022 22,26%, 2023 25,96%. BINA 2019 2,01%, 2020 4,50%, 2021 5,90%, 2022 13,39%, 2023 12,04%. Rasio solvabilitas kode perusahaan BP 2019 244,88%, 2020 248%, 248,50%, 2021 135,10%, 2022 110,79%, 2023 206,28%. ACS 2019 24,83%, 2020 38,77%, 2021 39,55%, 2022 22,16%, 2023 23,86%. BRPT 2019 160,63%, 2020 160,1%, 2021 116,58%, 2022 148,48%, 2023 146,83%. SMGR 2019 129,57%, 2020 113,79%, 2021 87,83%, 2022 70,43%, 2023 66,46%. IPCC 2019 17,85%, 2020 81,61%, 2021 84,31%, 2022 88,63%, 2023 29,40%. BINA 2019 330,96%, 2020 593,24%, 2021 534,28%, 2022 525,07%,
585,70%, 2023 585,70%. Rasio investasi kode perusahaan DP 2019 6,08, 2020 7,58, 2021 4,56, 2022 0,06, 2023 3,43. C 60,33, 2022 57,40, 2021 37,80, 2022 35,88, 2023 37,04. DRPT 2019 6,95, 2020 6,32, 2021 16,67, 2022 0,31, 2023 4,31. SMGR 2019 403,00, 2020 471,00, 2021 341,00, 2022 397,00, 2023 321,00. IPCC 2019 74,41, 2020 min 13,07, 2021 33,03, 2022 88,94, 2023 104,96. Bina 2019 1,26, 2020 3,43, 2021 7,03, 2022 26,45, 2023 33,89. Rasio aktivitas kode perusahaan DP 2019 5,65%, 2020 5,84%, 2021 6,88%, 2022 3,87%, 2023 37,05%. ACS tahun 2019 134,90%, 108,57%, tahun 2021 89,50%, 2022 89,75%, 2023 90,21%. BRPT 2019 33,45%, tahun 2020 30,36%, 2021 34,15%, 2022 32,02%, 2023 27,20%. SMGR 2019 50,60%, 2020 45,09%, 2021 45,69%, 2022 43,85%, 2023 47,24%. IPCC 2019 41,37%, 2020 19,54%, 2021 26,33%, 2022 33,15%, 2023 41,11%. Bina 2019 6,72%, 2020 5,10%, 2021 4,47%, 2022 5,71%, 2023 7,08%. Nilai rata-rata median, modus, varians, dan standar deviasi. Total aset pada seluruh perusahaan average 39 triliun 145 miliar 505 juta. Median 19 triliun 166 miliar 21 juta. Modus tidak terdefinisi. Varians 3.264 kuadriliun 412 triliun 42 miliar. Standar deviasi 57
triliun 135 miliar 33 juta. Nilai rata-rata median, modus, varians, dan standar deviasi. Total liabilitas dalam seluruh perusahaan, total liabilitas average 24 triliun 859 miliar. Median 13 triliun 304 miliar. Modus tidak terdefinisi, varians 1 kuadriliun 68 triliun 803 miliar. Standar deviasi 32 triliun 692 miliar. Nilai rata-rata, median, modus, varians, dan standar deviasi total ekuitas untuk seluruh perusahaan average 20 triliun 767 miliar, median 7 triliun 184 miliar, modus tidak terdefinisi, varians 637 kuadriliun 999 triliun 617 miliar, standar deviasi 25 triliun 258 miliar. Nilai rata-rata, median, modus, varians, dan standar deviasi. Total pendapatan average 15 triliun 342 miliar, median 3 triliun 839 miliar, modus tidak terdefinisi, varians 425 kuadriliun 171 triliun 315 miliar, standar deviasi 20 triliun 619 miliar. Nilai rata-rata, median, modus, varian, dan standar deviasi. Total beban untuk seluruh perusahaan average 14 triliun 431 miliar. Median 3 triliun 534 miliar, modus tidak terdefinisi, varian 393 kuadriliun 217 triliun 690 miliar, standar deviasi 19 triliun 829 miliar. Nilai rata-rata, median, modus, varian, dan standar deviasi. Total laba seluruh perusahaan average 617 triliun 788 miliar, median 193 triliun 882 miliar, modus tidak terdefinisi, varians 867 kuadriliun 689 triliun 799 miliar, standar deviasi 931 triliun 498 miliar. Nilai rata-rata, median, modus, varians, dan standar deviasi. Total arus kas pada seluruh perusahaan average 7 triliun 695 miliar 265 juta, median 5 triliun 292 miliar 957 juta, modus tidak terdefinisi, varians 87 kuadriliun 964 triliun 59 miliar, standar deviasi 9 triliun 378 miliar 915 juta. Kesimpulannya,
Berdasarkan analisis laporan keuangan dari 6 perusahaan pada tahun 2022, terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja keuangan antar perusahaan. Secara umum, rata-rata total arus kas perusahaan menunjukkan gambaran positif tentang posisi kas. Namun, terdapat ketidakmerataan distribusi di mana beberapa perusahaan memiliki arus kas yang jauh lebih besar dari yang lain. Hal ini tercermin dari standar deviasi dan varians yang tinggi, yang mengindikasikan perbedaan besar dalam struktur pendanaan, pendapatan tunai, dan efisiensi pengeluaran kas di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kata lain, kinerja keuangan, terutama dalam hal arus kas, sangat beragam dan unik, tergantung pada faktor-faktor internal dan strategi bisnis masing-masing perusahaan. Sekian dan terima kasih.